Pemirsa, Anda kembali di Metro Siang. Sudah 2 tahun lebih sejak pertengahan 2017, Rizik Syihab bermukim di Mekah, Arab Saudi. Ia mengklaim alasan tidak bisa pulang ke Indonesia karena ada permintaan pencekalan oleh pemerintah Indonesia kepada Arab Saudi. Bahkan kemarin ini dalam sebuah video di YouTube, ia menunjukkan 2 cari kertas yang salah satunya berisi salinan surat pencekalan dirinya. Namun benarkah pemerintah mencekal Rizik Syihab? Kita langsung lihat berbagai fakta dan data yang sudah kami rangkum dari berbagai sumber berikut ini. Saya ingin mengutip terlebih dahulu pernyataan dari Rizik Syihab baru-baru ini yang mengatakan, kita akan lihat di sini pernyataannya, saya dilarang bepergian ke Saudi. Bahkan ini dituliskan sebabnya adalah karena alasan keamanan. Jadi sekali lagi saya dicekal di sini bukan karena saya lakukan pelanggaran keimigrasian, bukan saya melakukan pelanggaran pidana atau perdata, bukan karena saya melakukan sesuatu kejahatan di Saudi ini. Tidak, karena alasan keamanan. Ini pernyataan dari Rizik Syihab dan alasan keamanan. Ini yang menurut Rizik Syihab menjadi dasar pencekalannya. Benarkah demikian? Apakah suatu negara ini dapat melarang warga negaranya untuk kembali ke tanah airnya sendiri atas dasar keamanan? Nah, kalau menurut juru bicara atau PLT, juru bicara Kementerian Luar Negeri, Teuku Faizasyah, ia mengatakan tidak tahu adanya surat pencekalan yang diklaim oleh Rizik Syihab ini. Menurutnya, Kementerian Luar Negeri tidak punya kapasitas untuk mencekal seorang warga negara Indonesia yang berada di negara lain. Kita lihat pernyataan dari PLT Jubir Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah. Dalam kapasitas apa Kemlu ini bisa meminta pencekalan seseorang? Salah satu fungsi diplomasi adalah membangun hubungan persahabatan antar negara dan bangsa. Kerja diplomasi tidak untuk mempersulit atau menyusahkan negara sahabat, begitu pernyataannya. Dan menurutnya, setiap negara di dunia ini pasti tidak mau diintervensi. Saat berada di suatu negara, maka aturan negara tersebutlah yang harus dipatuhi. Apalagi saat itu ada 2 kasus yang menjerat Rizik. Jadi logikanya keberadaan Rizik di tanah air ini justru dibutuhkan untuk menggali lebih dalam kasus-kasus tersebut. Kalau dihalangi pulang ke Indonesia, bagaimana pihak berwenang bisa mengusut tuntas kasus-kasus ini? Nah, selain tadi PLT Jubir Kemenlu, Menko Polhukam Mahfud MD juga mengaku tidak tahu adanya surat pencekalan. Dan menurutnya isu ini sudah lama, tapi mengapa setelah 2 tahun lebih Rizik baru memperlihatkan surat tersebut? Kita simak cuplikan pernyataan dari Menko Polhukam Mahfud MD berikut ini. Mengatur negara itu selalu dihadapkan pada dilema. Pada satu sisi melindungi hak-hak asasi warga, pada satu sisi mempertahankan negara. Sehingga di sini menggunakan pendekatan security, di bawah menggunakan pendekatan HAM. Nah, negara yang baik itu yang bisa bertemu di tengah. Ya, security-nya jalan, HAM-nya terlindungi. Nah, kita pelajari dulu kasusnya ya. Saya tidak tahu persis apa masalahnya, kenapa dicekal dan sebagainya. Kan sudah lama isu itu ya. Jadi kok baru sekarang suratnya ada, tidak tahu juga. Ya, pernyataan dari Menko Polhukam yang terbaru juga pemirsa, ia mengatakan kalau memang ada surat pencekalan, ia meminta kepada Rizik jangan hanya diperlihatkan di sosial media, tetapi ia meminta kopiannya ini untuk dikirimkan agar bisa dilihat kebenaran dari surat tersebut. Bahkan Mahfud juga mengatakan selama 3 minggu ia menjabat sebagai Menko Polhukam, ia belum menemukan adanya surat pencekalan yang ditujukan untuk Rizik Syihab. Nah, sembari menunggu Menko Polhukam ini mengecek benar tidaknya pencekalan maupun juga surat nanti yang diberikan dari Rizik ini terkait dengan masalah ini, ada masalah lain yang harus dipertanggungjawabkan Rizik sebagai warga negara yang baik yang tinggal sementara di negara orang. Overstay atau tinggal melebihi batas waktu yang ditentukan. Ia pergi ke Arab Saudi ini pada April 2017 dan visanya ini sudah habis pada 20 Juli 2018. Sudah jadi kewajiban saat seseorang berada di suatu negara ini untuk mematuhi ketentuan hukum yang berlaku, ya kan? Nah, maka kalau dikenakan denda, maka Rizik ini sudah seharusnya membayar denda tersebut. Dan menurut Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi, Agus Maftuh Abe Gabriel, denda overstay Rizik ini bisa mencapai ratusan juta rupiah. Pemirsa, kita lihat pernyataannya dari Duta Besar Republik Indonesia untuk Arab Saudi. Pertama, karena overstay, cara penyelesaiannya ya bayar denda overstay sekitar 15 sampai dengan 30 ribu rial. Nah, atau kurang lebih ini 110 juta rupiah per orangnya. Ada puluhan ribu warga negara asing di Saudi yang overstay. Ini sesuatu yang biasa sebenarnya. Siapapun
harus membayar denda ini. Dan untuk mengingatkan saja pemirsa perjalanan Rizik Syihab ke Arab Saudi, kami memiliki juga datanya bagaimana ia berada di Arab Saudi sejak 2017. Ia melakukan perjalanan ke Arab Saudi pada 26 April 2017. Jadi saat itu awal rencananya katanya Rizik ini akan melakukan ibadah umroh dan visa yang digunakan ini adalah visa ziarah tijariyah atau visa kunjungan bisnis. Nah, visa ini sendiri masa berlakunya habis pada 9 Mei 2018, kemudian diperpanjang lagi ini hingga 20 Juli 2018. Artinya sejak 21 Juli 2018, Rizik sudah tidak memiliki izin untuk tinggal di Saudi. Namun entah mengapa Rizik tidak kunjung kembali. Nah, itu 21 Juli 2018, sekarang 11 November 2019. Artinya sudah 1 tahun 4 bulan ya ia tinggal di Saudi tanpa izin, tanpa visa. Jadi berapa besar dendanya? Yuk kita hitung bersama pemirsa. Direktorat Jenderal Kantor Paspor atau Al-Jazawat, maksud kami Al-Jawazat di Arab Saudi, ini memberlakukan peraturan atau penalti yang ketat bagi ekspatriat. Jika pemegang visa melanggar aturan overstay, maka denda bisa mencapai angka maksimalnya adalah Rp50.000. Mari kita andaikan Rizik ini dikenai denda di angka maksimal Rp50.000 tadi. Jika Rp1 saat ini adalah sekitar Rp3.740, jadi denda yang harus dibayarkan adalah Rp180 juta per orang. Nah, diduga Rizik ini tidak sendiri berada di sana, melainkan bersama dengan 4 orang lainnya. Jadi kalau kita kalikan begitu ya, Rp187 juta, kita kalikan 5. Berarti ini totalnya mencapai kurang lebih Rp935 juta. Artinya ini sudah hampir mencapai 1 miliar. Dan selain itu pemirsa juga ada ancaman hukuman penjara selama 6 bulan. Nah, sebenarnya jika Rizik berniat kembali, ia tinggal membayar saja denda overstay dan juga menyelesaikan semua kewajibannya di Saudi. Tidak perlu mencari-cari alasan, apalagi saat ini 2 kasusnya sudah dihentikan oleh pihak kepolisian. Menurut Dirkrimum Polda Jawa Barat, Kombes Polisi Umar Suryavana, kita akan lihat pernyataannya berikut ini. Sudah lama kok antara Februari sampai Maret 2018 ini penerbitan surat penghentian penyidikan perkara Rizik Syihab kasus dugaan penghinaan lambang negara. Jadi terkait dengan kasus dugaan penghinaan lambang negara ini sudah dihentikan, sudah terbit surat penghentian penyidikannya antara Februari hingga Maret 2018 begitu. Pun juga dengan kasus chat mesranya bersama seorang perempuan berinisial F waktu itu kalau Anda masih ingat. Juga ini menurut Kabiro Penmas Humas Mabes Polri Brigjen M. Iqbal. Kita akan lihat pernyataan selanjutnya dari Brigjen M. Iqbal yang mengatakan bahwa benar sudah dihentikan kasus ini. Ini semua kewenangan penyidik dan ini kami kutip dari Harian Media Indonesia pada 17 Juni 2018 lalu, dari tahun lalu. Artinya kalau kita lihat kasus-kasus sudah dihentikan. Tadi juga ada pernyataan Menko Polhukam yang mengatakan pemerintah tidak tahu bahkan belum pernah melihat menerima adanya surat cekal. Mereka tidak menemukan adanya surat cekal. Jadi apalagi sebenarnya alasan Rizik untuk tidak pulang ke Indonesia kalau ia benar-benar ingin kembali pulang ke tanah air. Pemirsa, Anda kembali di Metro Siang. Sudah 2 tahun lebih sejak pertengahan 2017 Rizik Syihab bermukim di Mekah, Arab Saudi. Ia mengklaim alasan tidak bisa pulang ke Indonesia karena ada permintaan pencekalan oleh pemerintah Indonesia kepada Arab Saudi. Bahkan kemarin ini dalam sebuah video di YouTube, ia menunjukkan 2 cari kertas yang salah satunya berisi salinan surat pencekalan dirinya. Namun benarkah pemerintah mencekal Rizik Syihab? Kita langsung lihat berbagai fakta dan data yang sudah kami rangkum dari berbagai sumber berikut ini. Saya ingin mengutip terlebih dahulu pernyataan dari Rizik Syihab baru-baru ini yang mengatakan, kita akan lihat di sini pernyataannya, saya dilarang bepergian ke Saudi. Bahkan ini dituliskan sebabnya adalah karena alasan keamanan. Jadi sekali lagi saya dicekal di sini bukan karena saya lakukan pelanggaran keimigrasian, bukan saya melakukan pelanggaran pidana,
pidana atau perdata, bukan karena saya melakukan sesuatu kejahatan di Saudi ini. Tidak, karena alasan keamanan. Ini pernyataan dari Rizik Syihab dan alasan keamanan. Ini yang menurut Rizik